Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. ITB mengalami gempa kecil, Bung Firdaus, ya. Gempa besarnya tentunya ya tentang isu-isu politik nasional, tapi isu lokal ITB ini menarik, menyangkut hak-hak pendidikan di Indonesia, bagaimana negara punya tugas ya di dalam Undang-Undang Dasar 45 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi ITB, Bung Firdaus, dengan gaya barat ya, gaya American style ini, dia melakukan komersialisasi pendidikan yang Indonesia harusnya tidak boleh melakukan itu, karena Indonesia adalah punya karakter ideologi, paradigma pendidikannya adalah keadilan sosial, bukan sebuah paradigma liberalisme, Bung Firdaus. Nah, inilah jebakan yang terjadi di ITB, sehingga ITB melakukan komersialisasi pendidikan. Iya, Bung Meldi. Sebenarnya kalau kita bicara kasus pendidikan tinggi, terlebih lagi dalam beberapa waktu yang lalu ya, beberapa teman-teman atau adik-adik kita itu melakukan aksi di depan rektorat, menggugat persoalan tentang pinjaman online di dalam rangka dia dikatakan sebagai membantu pembiayaan pendidikan terutama di ITB. Walaupun sekali lagi kalau kita ingat, skema pinjol, kerjasama pinjol dengan kampus itu tidak hanya di ITB, di beberapa kampus yang lain juga terjadi begitu. Tetapi di ITB ini mengemuka karena banyak dari teman-teman adik-adik mahasiswa, teman-teman kita yang merasakan bahwa skema pinjol ini satu memang, ya artinya ini fenomena bahwa banyak dari mahasiswa yang sudah diterima di ITB atau perguruan tinggi negeri yang lain gitu ya, itu mengalami kesulitan dalam pembiayaannya gitu. Kemudian yang kedua yang dilihat juga, kalaupun juga ada skema tawaran pinjol, ternyata itu dari sisi bunganya cukup berat ya, Bu Meldi, hampir 20% setahun ya, 19% kalau tidak salah. Itu yang untuk yang skema ITB begitu. Dan yang menarik memang kalau kita lihat lebih jauh, apakah memang fenomena terutama untuk pendidikan tinggi kita ya, setelah bertahun-tahun, hampir 80 tahun kita merdeka, kemudian banyak program-program anggaran pendidikan, terutama pendidikan tinggi kita apakah sudah cukup baik atau tidak gitu. Kemudian yang kedua, apakah juga dari skema pendidikan itu sudah memberikan kemudahan gitu ya, paling tidak dalam mencapai angka, ya kita bisa gunakan banyak-banyak indikator ya, misalnya angka partisipasi kasar, APK, atau angka kualitas lulusan, atau bagaimana setelah lulus itu bekerja dengan baik atau tidak, begitu ya, untuk pendidikan Indonesia, begitu. Dan ternyata masih banyak hal-hal yang menjadi catatan mendasar dalam rangka membangun manusia Indonesia, untuk menuju Indonesia Emas, gitu, Indonesia Maju 2045, terutama untuk pendidikan tinggi, dan saya pikir ini menjadi catatan penting kita, dan kita bisa kaitkan dengan tema yang tadi Bung Meldi katakan sebagai gempa besar dalam Pilpres gitu ya. Pada nanti hari Minggu akan ada debat terakhir untuk Pilpres, Bung Meldi. Dan salah satu isu pentingnya adalah tentang pendidikan gitu. Dan saya pikir kasus ITB ini layak diangkat gitu ya, sebagai gambaran dari puncak gunung es, bagaimana carut-marut pendidikan tinggi di Indonesia, Bung Meldi. Ya, semua peristiwa sosial, Bung Firdaus, peristiwa sosial yang besar atau sebut ajalah revolusi atau perang dunia pertama, kedua, muncul dari peristiwa-peristiwa kecil yang tidak terduga, Bung Firdaus. Kita ingat ada kasus dulu di Irak, di Iran, saya lupa, ada kasus-kasus kecil yang akhirnya presidennya terguling. Ini juga menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa kecil di ITB ini, peristiwa SPP ya, atau disebut dengan UKT, ini kan sama dengan peristiwa buruh ya, gerakan-gerakan buruh yang di otak-atik upahnya, dia akan lebih radikal, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau kita bicara uang kuliah tunggal ya, kita lihat ITB salah satu perguruan tinggi, ya ITB bagian dari top 3 lah. Kalau kita anak teknik, kita anak ITB, untuk teknik kita adalah yang terbaik begitu ya. Tapi untuk level universitas, kita masuk top 3 atau top 2 terbaik Indonesia begitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam konteks uang kuliah, UKT, uang kuliah tunggal begitu ya, ITB salah satu perguruan tinggi negeri yang menurut saya cukup mahal, begitu cukup tinggi ya, baik itu yang melalui seleksi penilaian bersama, apalagi untuk seleksi mandiri begitu, itu biaya kuliahnya cukup tinggi, Bu Meldi. Dan tadi seperti Bu Meldi katakan begitu ya, bahwa dalam konteks tertentu gitu ya, terjadi komersialisasi pendidikan tinggi di mana gitu ya, setelah menjadi badan hukum gitu, di mana yang menjadi korbannya adalah semakin tingginya SPP kepada mahasiswa, Bu Meldi. Kalau kita ingat pada tahun dulu, ya 20-30 tahun yang lalu gitu, kita hanya kuliah dengan 90.000 atau 240.000 di angkatan saya misalnya, begitu. Kemudian sekarang sudah menjadi misalnya hampir 20 juta untuk yang seleksi, begitu. Dan itu sangat-sangat memberatkan mahasiswa, Bu Meldi. Yang kita tidak lihat adalah ITB tidak cukup optimal di dalam
dalam menggali potensi pendanaan yang lain misalnya, entah itu beasiswa atau sarana prasarana yang ada begitu, yang mengoptimalkan mekanisme riset dan segala macam gitu. Dan menurut saya tidak heran kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir misalnya, kalau kita katakan salah satu indikatornya adalah partisipasi gitu ya, kasar dalam kuliah untuk usia pendidikan kuliah, pendidikan tinggi misalnya. Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi Indonesia itu masih pada rentang 30%-an, Bung Meli. 31% untuk tahun 2022-2023 begitu. Itu jauh-jauh lebih rendah dibandingkan beberapa negara ASEAN yang lain begitu. Bahkan kalau kita katakan kita gunakan standar di OECD, negara maju gitu, OECD, itu untuk negara berkembang, angka partisipasi kasar pendidikan tingginya itu minimal 36%. Dan kita hanya pada rangka 31%. Ini juga tidak sesuai dengan target RPJM 2020-2024, di mana pada tahun 2024 itu ditargetkan 36% APK-nya atau angka partisipasi kasar pendidikan tinggi, Bu Miri. Jadi kalau kita katakan gitu ya, di dalam 10 tahun terakhir ini kita agak mengalami sedikit pelambatan, kalau tidak boleh disebut sebagai kegagalan gitu ya, di dalam membangun angka atau indeks dalam konteks perguruan tinggi atau pendidikan tinggi, Bu Medi. Dan saya pikir ini bisa menjadi catatan besar gitu, menjadi PR besar gitu, terutama pada eranya Jokowi atau juga sebelumnya begitu ya. Bahwa pendidikan tinggi kita masih belum bergerak, kita masih punya persoalan-persoalan mendasar yang belum dibenahi, Bung Medi. Ya, sebenarnya kan sektor pendidikan ini pendananya besar, Bung Firdaus, tapi prioritas-prioritas yang dibuat oleh pemerintah mungkin sedikit bermasalah ya, sehingga nih ada terjadi pinjol ini sebagai sebuah kasus yang tiba-tiba yang dulunya tidak terlihat. Nah, ketika ITB melakukan promosi terhadap lembaga keuangan tertentu, akhirnya terlihat sebagai sebuah kasus ya, sebuah gunung es gitu ya, yang muncul begitu saja, yang sebenarnya kalau kita gali kasus ke bawahnya mungkin banyak, Bung Praus. Ini kan muncul pinjol sebenarnya, dan terutama untuk pendidikan ini tidak hanya di urusan pembiayaan, urusan-urusan lain juga masih banyak yang harus diperbaiki, terutama untuk menghadapi industrialisasi ke depan gitu ya, pembukaan lapangan-lapangan pekerjaan segala macam, atau SDM yang berkualitas. Nah, pada titik itu sebenarnya kita melihat tidak ada warna yang ada kebaruan dalam sebuah reformasi di pendidikan, Bung Braus. Iya betul, walaupun sekali lagi kalau kita ingat dalam konteks misalnya pasca kuliah atau pasca sekolah gitu ya, kan dengan menteri yang baru gitu, walaupun sekali lagi pendidikan tinggi ini mengalami sedikit pergantian ya, tadinya sebelum masuk lagi ke Mendikbud dia berada pada Kementerian Riset dan Dikti ya, Bung Eli ya, begitu. Kemudian tahun 2020 digeser lagi kepada Kementerian Pendidikan dan Budaya begitu. Jadi agak dari nomenklatur kelembaganya saja kita bingung apakah dia bagian dari pendidikan tinggi atau riset atau bagian dari pendidikan secara umum begitu ya gitu. Dan kemudian yang kedua, kalau kita lihat pasca kembali bergabung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya, Pak Anwar Makarim, kan kita juga menerapkan kurikulum merdeka gitu. Dan salah satu memang menjadi antisipasinya adalah bagaimana pendidikan tinggi itu menghasilkan sarjana atau lulusan-lulusan yang memang siap berinovasi, bekerja dalam lapangan pekerjaan atau sektor real, Bung Eli. Bisa melakukan inovasi, bisa melakukan pengembangan begitu ya. Bisa memperkuat bagaimana perekonomian Indonesia, bagaimana misalnya tingkat daya saing manusia Indonesia begitu. Dan saya pikir gitu ya, dari sisi ini kita belum melihat apakah memang gitu ya, dari banyak inovasi, dulu ingat sekali kalau kita katakan setiap ganti menteri ganti kurikulum gitu ya. Setiap ganti menteri ganti kebijakan, ganti buku ajar dan segala macam. Padahal kalau kita lihat kontennya relatif sama begitu. Itu secara makro tidak hanya pendidikan tinggi tapi juga pendidikan dasar atau sampai misalnya pendidikan anak usia dini gitu ya, PAUD begitu ya. Dan dalam konteks ini gitu ya, maka mau tidak mau kita harus merumuskan secara kira-kira secara fundamental apa yang menjadi acuan kita dalam pendidikan Indonesia, Bung Meli. Apakah kita akan mengacu kepada pendidikan misalnya di negara Eropa Barat, begitu ya, bagaimana misalnya pendidikan itu bagian dari konteks membangun inovasi, kreativitas, dan kebebasan, begitu. Kemudian bagaimana dalam sisi pembiayaannya, gitu ya. Apakah kita akan menerapkan seperti beberapa negara misalnya di Skotlandia yang pendidikan tingginya gratis misalnya, atau di negara lain, begitu ya, terutama untuk pendidikan kampus-kampus negeri, gitu ya. Dan bagaimana misalnya dalam konteks itu kita sesuaikan dengan kondisi perekonomian bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia. Dan disinilah kadang-kadang saya melihat tidak match ya antara keinginan membangun, mungkin yang menjadi target utama kita adalah bagaimana menghasilkan sebanyak mungkin lulusan perguruan tinggi, tanda kutip begitu ya, tetapi belum melihat bagaimana kualitas atau kemampuannya dihubungkan atau dikaitkan dengan industri atau dunia kerja
atau lapangan inovasi ke depan, Bung Meldi. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.